bersama kami di podcast Cedek Geni. Tentunya di special edition ini ya, dengan saya Rina Prameswari, Denis Mira di sini menemani dan saya Papa Baby berubah lagi. Berubah lagi. Tentunya di podcast Cedek Geni. Dimas Diajeni serta netralis. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat Generasi Z. Populer gak sih? Milenial apa generasi Z? Milenial. Generasi Z juga sih sebenarnya. Milenial. Wes pokoknya. Pokoknya itulah ya, pokoknya populer itu ya. Pokoknya kalau bicara milenial, kita yang tua-tua enggak lah, Pak. Iya, betul sekali. Iya, saya minggir Pak sebenarnya. Anda kan Papa Denny. Iya. Kalau saya Papa Baby gitu. Jangan ngomong. Om analoginya juga berubah. Lo kan ada Om. Saya Oke, kita kedatangan narasumbernya sangat populer ya di kalangan medsos atau sosial media. Tentunya ini juga berada di kota Tuban dan juga Surabaya ya. Siapakah dia? Dia adalah Mbak Yu Laila Kasrun. Ya, Mbak. Alhamdulillah seneng banget ini bisa ketemu orang sangat luar biasa ini. Saya panggilnya Mbak. Dik. Atau gimana ini? Gitu lah. Kalau panggilan mah suka-suka ya. Boleh mau panggil apa aja. Perasaan kita semakin berubah. Mbak Yu Laila, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Bersemangat. Dan hati selalu ceria. Gak. Gimana? Ceria yang gimana ya? Ceria di sini atau ceria ketemu kita atau ceria sebagaimana kan kita jelaskan. pengen tahu. Ya tentunya ceria karena seneng banget bisa hadir di studio Cedek Geni malam hari ini. Masya Allah ketemu orang-orang yang sangat luar biasa asik. Followernya juga ikut ini ya. Alhamdulillah setia menemani. Mau ngucapin selamat tahun baru boleh? Boleh. Oh iya. Selamat tahun baru 2023. Walaupun tahun telah berganti tapi cintaku padamu takkan terganti. Iya. Nah, Mbak Yu. Saya tanya dulu. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi dan lebih dalam lagi terkait TikTokers, Instagram dan sebagainya. Iya. Kenapa harus TikTokers? Nah, soalnya lebih dikenalnya Ada di sana. TikTokers. Iya, populernya lebih ke TikTokers. Berarti sama lagu-lagunya apa dong? Tapi kita skip dulu. Lebih lanjut lagi aja. Ada sesi yang harus dilalui nih. Oh, ada tuh? Iya, ada. Oh, iya. Namanya sesi pantik api. Sampai di pantai api ya sini apa? Iya. Ini ya sedikit gombalan, Iya. sedikit rayuan, penuh modus. Wih. Gini. Gimana? Karena begini, apalagi yang membawakan ini, Bapak Denny. Kritis banget ini. Ini malah orangnya langsung wah. Kan gitu ya. Oke, ada komentar. Silakan Denny ya. Langsung saja dibawakan. Jadi gini, pantai api itu narasumber harus memilih harus memilih salah satu dari dua kata yang saya utarakan. Ya, siap ya? Siap. Kencang ya Iki ya. Oke. Baik. Tapi cepat loh ya. Iya. Gak usah pakai mikir. Jadi deg-degan loh ini. Jangan melandai Mbak, kita berpikir tenang ya. Sudah siap ya? Buka atau tutup? Buka. Oh. Cepat apa lambat? Cepat. Oh. Ya. Cantik atau menawan? Menawan. Oke. Isi atau intinya? Inti. Oke. Rasa atau emosi? Rasa. Menarik atau mendorong? Menarik.
Endorse atau followers? Endorse. Asik atau enak? Asik. Oh. Karena kalau asik tentu enak, kalau enak belum tentu asik. Baik. Colek atau goda? Goda aja deh. Oh. Iya. Terakhir, angan atau ingin? Ingin. Ini sebenarnya sudah mengebarkan. Jujur ini pertanyaannya begitu sulit sampai bingung untuk menjawab antara dua pilihan gitu ya. Di Pantai Api tadi kan ada nomor 10. Angan apa ingin? Ingin. Gimana perasaan? Cuma harusnya itu saya sukanya itu yang kombinasinya itu harusnya gini, lambat asik. Gini. Kalau cepat belum tentu nggak asik gitu maksudnya. Oh iya. Bisa jadi cepat pun bisa asik gitu. Kalau begini dari jawaban Anda, ada yang nggak paham ini. Iya. Kalau nggak paham ini bagaimana? Yang mawar durasi. Iya. Gaya atau durasi? Iya. Kenapa Anda Pak sampai bingung? Karena kan sampai bingung itu berarti ada rasa lain. Iya. Kan begitu beliaunya datang, aku keringetan. Tapi kok malah saya yang keringetan? Iya, oke. Monggo diajak. Oke, Mbak Laila. Iya. Sejak kapan Mbak Laila mulai mengawali Dunia persesmetan ini? Sebenarnya yang lebih awal itu dari Instagram. Instagram itu kalau bergabung dari Instagram udah lama lah ya kalau Instagram. Cuma kalau untuk sampai menghasilkan itu mulai dari tahun 2019. Semenjak COVID mulai ada aktivitas banyak di rumah. Nah, disitulah tercetuslah ide-ide kreatif untuk bisa bikin konten. Sehingga dari konten-konten yang saya hasilkan itu banyak beberapa produk untuk menawarkan, bisa kerjasama berupa endorsement atau berupa kerjasama sebagai brand ambassador. Ada ini sudah berapa produk? Alhamdulillah sih banyak produk. Kalau dari Instagram sendiri karena memang follower saya itu kalau dari Instagram kan berada di area Tuban dan sekitarnya, termasuk Surabaya. Jadi beberapa produk. Jatim ya. Ya. Jadi produknya itu biasa berupa makanan, berupa produk kecantikan, berupa endorsement pakaian, mulai dari jilbab, sepatu, tas, kayak gitu. Nah, kalau untuk TikTok, sebenarnya TikTok itu malah justru mulainya baru 6 bulan. Jadi 6 bulan. Saya sebagai TikTokers itu baru 6 bulan dan alhamdulillah di 6 bulan itu tidak disangka dan dinyana ternyata video-video saya itu bisa tembus FYP lebih dari 4 juta penonton. 4 juta. Alhamdulillahnya Enggak. beberapa produk Apa TikToknya apa? Langsung. langsung ya bisa di follow di Laila Kasrun atau Laila Casroen spellingnya gitu. Casroen ya? Iya. Ini generasi Z atau nganggo Bukan. Gimana? Lupa saya. Gini kalau ini ya berdekatan sama mau bilang apa? Chemistry-mu itu ada banget gitu. Paling bisa ya gitu ya kalau buaya kalau bilang ya. Hari ini kita mau jadi kata kok ya. Enggak kok. Jangan buruan. Ya. Pak Denny, dan memang kebetulan bajunya pun juga Dan kau begini, memang yang bermotif, yang polos-polos. Tapi polos itu belum tentu ternoda. Ini kita mau ke sini mau global apa mau cari Ya, Jajang. Kalau waktu mendapatkan apa namanya, katakanlah sesuatu apa itu kayak followers terus kemudian kaget rasanya kayak apa kayak? Justru malah dari TikTok itu sebenarnya juga nggak disangka dan dinyana ya Pak. Soalnya dari awal Lagi ini serius saja. maunya dipanggil apa? saya gitu. Kalau balik dia saya Pak.
Sorry, ada lanjutannya nggak? Saya oh ya ada ya. Saya nggak bilang lah ya. Karena dengan panggilan itu berharap banget ya. Oh gitu. Saya khawatir ada lanjutannya. Soalnya kalau panggilannya Pak itu aku takon mengpisahan, Mbak. Gimana rasanya waktu itu? Ya waktu itu sebenarnya nggak disangka dan dinyana. Sebenarnya beberapa konten saya di awal-awal TikTok itu awalnya nggak FYP. Ternyata baru saya pelajari bahwa TikTok itu memerlukan karakter. Iya, jadi waktu saya bikin konten, awalnya bikin konten tentang MC, nggak FYP. Bikin konten a day in my life, nggak FYP. Justru malah nggak disangka waktu bikin konten sama suami, meledak jadi FYP. Kira-kira kenapa itu? Nah, ini yang justru saya juga masih penasaran ya, balik lagi tuh karena yang dicari dari followers, yang dicari oleh penonton itu adalah karakter. Ketika kita bikin konten yang berkarakter, artinya dengan suami istri itu tadi, kemudian dengan konten-konten daily activity yang relate dengan yang kegiatan-kegiatan dari followers lakukan atau dari penonton dari TikTok itu yang mereka sukai. Itu bukan ada dari vlog gitu ya? Kenapa? Semacam dari vlog gitu ya. Kalau di YouTube kan. Oh ya, justru yang waktu daily activity yang bentuknya a day in my life waktu sendiri itu nggak FYP, tapi waktu keseharian sama suami, ya kegiatan-kegiatan sehari-hari yang justru nggak butuh effort yang tinggi. Gara-garanya ini figur suami atau? Everywhere with suami, apa everywhere with suami kan gitu. Everyday dan everywhere. Kenapa? Masuk TV toh? Iya. Iya. Terus Berarti ya dari TV. dari konten sama suami itu juga pernah dipost di kisah viral. Boleh ya disebutkan ya? Boleh. Di kisah viral sebagai pasangan terromantis. Rina, tapi memang itu nggak settingan kan? Nggak settingan. Iya memang bener kayak gitu. Iya memang kayak gitu. Netizen suka gitu ya. Memang dia suka nyindir, maaf ya. Rina, bagaimana perasaanmu tentang everyday with husband katanya? Iya, pengen nggak tuh? Mancing nih. Belum. Ya begini. Sebelum Anda menjadi selebgram atau di TikToker dan sebagainya bergelut di dunia maya, memang aktivitas Anda ini apa sih? Kalau saya kesehariannya bekerja di salah satu perusahaan, terus juga aktif sebagai MC, sama ada usaha foto studio di rumah. Foto Gitu. studio apa itu? Yang moto siapa? Suami. Oh suami. Iya. Yang ngedit? Suami juga. Obyeknya? Lah berarti bisnisnya suami dong. Tapi yang menerima benefitnya kan istri. Oh, berarti usaha milik sama tuh. Ini. Iya. Usaha milik istri. Gini Pak, kita sebagai suami itu ternyata terjawab. Iya. Terjawab. Iya. Apa-apa milik suami, milik istri. Nah, benar. Betul Bahaya itu. juga Pak. Iya. Ini curhat yang tidak diduga-duga. Gitu. Tapi itu tadi ada yang bilang Umi itu. Usaha milik istri. Umi, uang milik istri juga. Wah. Setuju. Kalau Milih Instagram apa TikTok? Dua-duanya. Ada perbedaan nggak? Kalau perbedaannya TikTok jaringannya lebih luas karena nasional. Kalau Instagram lebih ke arah lokal. Jadi model yang perusahaan atau maksudnya usaha-usaha yang ada di sekitar. Jadi sekitar Tuban, Surabaya dan Jawa Timur. Tapi kalau TikTok tingkatnya nasional. Jadi produk-produk, alhamdulillah produk-produk besar mulai masuk. followermu berapa? TikTok
Karena pemula ya. Enggak, ini Instagram. Langsung aja. Kalau TikTok 40.000 atau 40K. 40.000. Ya. Kalau Instagram? Kalau Instagram baru 10K. 10K. Itu menungso kabeh. Enggak, berarti kan ini kan tidak. Tapi itu aktif semua, Mbak. Alhamdulillah. Ya, saya pastikan walaupun follower saya baru 10.000K, tapi saya pastikan follower aktif yang domisilinya daerah Tuban dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya. Jadi Berarti nuwun saya pernah nggak ngemis follower gitu? Buat nambah followers itu awal-awalnya. Ayo dong sini dong. Follow gue. Pernah nggak kayak gitu? selama ini sih enggak ya. Enggak. Cuma karena memang banyak teman, Beda sama banyak saya. link. Saya tuh nulis. Ayo follow aku kayak gitu. Iya. Jadi semakin banyak sebenarnya sih kalau Instagram itu semakin kita banyak teman, terus ketemu sama orang, saling ngetak, saling ada aktivitas, itu biasanya lebih cepat untuk bisa dapat follower baru Oke, gitu. kalau bikin konten itu Iya. mikir apa enggak? Iya mikir lah. Wah ternyata ya saya ngeluh ya. Iya tetep dong. Kalau kita podcast ini kan juga bisa dikontenin kan sebenarnya. Iya. Bisa dikontenin, dan podcast ini kan juga untuk mengundang selegram ini kan. Iya. Profit oriented. Sekarang saya bicara profit oriented. Iya. Harganya berapa? Iya, per bulannya ya. Ini buka aja di sini enggak apa-apa. Dibuka kena kantor pajak. Kan gitu aja ya. Harganya berapa? Anda kan sudah followernya banyak. Iya. Anda sudah konten kreator. Anda sudah berbagai endorse masuk. Sekarang wajar dong saya bertanya. Kan gitu lah dunia. Anda berapa sih? Iya. Kasih tahu nggak deh? Ini nih susah dong. Kalau jujur kelihatannya sombong, kalau nggak dijawab kok gimana gitu ya. Enggak sih, karena Besar banget. belum. Ya alhamdulillah jutaan lah ya. Tapi bukan puluhan, baru jutaan. Estimasinya ya 5-10 juta, kadang sampai belasan. Itu diraih berapa bulan ke belakang? Selama 6 bulan. Yang baru yang Baru buka 6 bulan sudah dapat profit oriented. jadi kalau yang TikTok itu baru bergabungnya kan 1 tahun, tapi untuk yang menghasilkan ini baru 6 bulan terakhir. Oh, kalau YouTube nggak main juga? YouTube awalnya main, tapi nggak tahu ya. Saya merasa bahwa apa ya, sosial media tuh jodoh-jodohan nggak sih? Udah judulnya di mana maksudnya tuh? Aduh pajak Nek tangan tuh ini gatal. Iya, gitu loh. Mantap banget. Kasih yang fatwanya. Iya. Awalnya juga YouTube, kebetulan suka traveling, jadi YouTube-nya tuh isinya traveling. Tapi nggak tahu, makin kesini makin susah untuk bisa AdSense ya. Iya. Terus Karena aturan. Terus juga sering kena copyright, jadi kayak apa ya, Males. menyurutkan semangat gitu. Jadinya berhenti ke YouTube dan alhamdulillah berjodohnya ke TikTok. Soalnya sebelum main TikTok dan lain sebagainya pernah jadi MC kan? Ya, Pembawa berita atau di mana, stasiun TV? iya alhamdulillah dari 2012 sampai 2016 di B1 TV Bojonegoro. B1 TV. Dan itu membantu banget nggak? Kenapa? Kemampuan untuk Nah, termasuk dari kenapa banyak follower waktu Instagram ya, mulainya juga karena jadi presenter di TV. alah, awalnya bisa jadi artis ini. Ya kayak awal-awal dulu kok ini hangat jualnya terus gimana? Biasa dijual Pak, mungkin ada yang nawar. Kan itu aja. Kalaupun tuh seandainya nggak ada yang nawar, yang kasih diskon lah. Ini target marketingnya sangat bagus. Gue orang rasa diskon kalau kayak rasanya kayak gini. Gue ndergo orang. Ujung-ujungnya begini. Ujung-ujungnya kan begini. Discontinue. Kalau nggak kasih diskon ya boleh lah, kasih piring-piring cantik apa gitu loh. Akhirnya diklaim aku, klaim prak. Halo. Background MC ya.
passionnya di bisnis, ya larinya ke sosmed, ya sudah settle lari, ya wes berhak Anda mendapatkan ini gitu. Tapi memang katanya ini ada yang bilang kalau kita mau berbisnis atau menghasilkan uang itu yang paling enak itu kan dengan santai, dengan enak gitu. Iya. Itu bener nggak ya? Bener nggak? Setuju. Dan yang penting apa yang kita lakukan adalah yang kita sukai. Nah, termasuk bikin konten. Soalnya masih banyak yang saya sukai. Pernah nggak ini kita podcast narasumber tambah menjadi host. Iya kayak mana Host tambah menjadi narasumber. Ya malam ini. Rasanya seperti itu. Karena jam terbang kita sudah kalah banyak dengan. Wah, enggak gitu juga. Awal-awal saya pengen tahu nih pendapat dari suami. Suami kan belum kesini. Lah, Iya. pas awal-awal loh ya, sebelum dapat yang jut-jut itu tadi, setuju ora ya? Awalnya juga pas bikin konten itu males gitu ya suami karena bikin Malas sama sampean. males bikin konten karena memang basicnya suami itu kan di belakang layar ya. Di belakang layar. Kenapa suka di belakang? Kalau biasanya Belakang. itu nggak cuma di belakang. Ya. Mohon maaf, all position. Kasihan banget yang berpaham. Apa inilah sebenarnya podcast itu ya rame gini kan. Oke. Paling nggak aku bisa Bisa apa? Ya. aku kan dapat ilmunya. Ya. Ya apa ya? Ditampung dulu ilmunya. Ya itu masih kelihatannya belum ingin, cuma sudah angan. Ditampung dulu ilmunya ya Mbak ya. Terus lanjutin dan gimana ya? Ya awalnya Ada sih konflik nggak waktu itu? iya, jadi setiap kali mau bikin konten kalau dia masuk frame gitu selalu melipur ibaratnya wong Tuban. Ayo tuh nggawe konten karo aku kayak gitu. Maju. Nah, akhirnya sampai pada suatu ketika aku bikin konten nggak harus yang benar-benar bikin konten. Jadi aku nge-video gitu aja, suka-suka pas Random bikin- gitu? ya random. Terus akhirnya nanti kalau sudah ada bahan-bahan video kira-kira mau dibikin konten kayak gimana. Awalnya malah justru kayak gitu. Jadi tantangannya malah makin lebih ya ketika partner kita itu menolak untuk bisa jadi ini karena awal-awal belum tahu benefit yang kita punya. Kenapa? Masih butuh. Masih. Siap enggak? Dari perjalanan Anda. Kenapa dikat sih? Terus selesai. Ya, jadi setelah dari bikin video-video random, akhirnya aku coba pilih-pilih mau dibikin konten kayak gimana nih. Ya tetap daily activity bersama suami. Dan akhirnya ternyata itu malah justru yang disukai sama follower, yang disukai sama TikTokers gitu Nggak, kan. yang partner tadi tuh. Lanjutnya yang di situ. Terus maksudnya bagaimana? Gak. Ada membuat bisnis ini saat awal membuat ini seberapa yakin ini akan menghasilkan? Justru saya nggak pernah punya keyakinan kalau ini mau menghasilkan. Tapi begini, apa-apa pun nggak usah terlalu yakin. Biar menghasilkan. Kalau yakin kecil, Saya awak ide ya yakin banget. yakin apa? Ide. Oh ya. Kenapa tangan lu seperti ini? Kita belum selesai gombalin ini. Nggak yakin sebenarnya. Nggak yakin kok sebenarnya. Kok bisa kayak gitu ya? Kenapa ya? Biasanya kan begini. Atau memang- Orang main sosmed, orang main TikTok itu kan bagaimana dia fun menghasilkan uang dan dia lebih terkenal gitu kan. Berarti kan ini menghasilkan uang. Berapa persen ada yang mengatakan seperti itu? Aku pengen gawe gini ya, biar terkenal mungkin dapat. Betul. Niat, diniati. Kalau aku sih karena orientasinya hanya untuk hiburan ya, aktivitas hiburan ya udahlah bikin konten, ya udah. Kalau soal menghasilkan atau tidak tuh awalnya nggak pernah terbesit. Tapi karena beberapa video kita tiba-tiba FYP yang isinya tentang suami istri, terus tiba-tiba mulai ada penawaran masuk dari beberapa agensi, masuk melalui WA.
oh ternyata gini ya. Awal-awalnya rate card kita kan ya seadanya ya, karena memang kita kan baru pemula. Tapi banyak barang yang datang, oh seneng ya, ternyata banyak sampel yang bisa kita dapatkan, termasuk baju, skincare. Jadi kita kan nggak usah beli. Jadinya oh seru ya. Akhirnya kita lanjutkan dan mulai sharing sama suami. Oh ternyata dunia sosmed juga bisa menghasilkan loh. Nah dari situ malah justru suami yang makin support, yang ayo bikin Ya jelas support wong apa-apa ning sono kesedia rasa blonjo. Ayo jelas. makanya. Makanya. Aduh, kan ini. Biasanya orang lagi apa-apa wis mepak wis dukung. Tapi nek apa-apa langsung mepak. Koyo. Biasanya kan gitu. Ngene iki Mario. Pasti kan. Ini jawabannya suami gini, apa piye ngono. Terus hikmahnya apa? Setelah mendapatkan ini, kamu harus ngerti saya. Ayo mergawe wae aku tak mau wae. Ini menurut saya. Laki kalau sudah punya beristri, pelariannya di warung kopi. Oh gitu ya, kenapa memangnya? Oh, enggak tahu. Tapi suamiku nggak suka ngopi di warung ya. Loh di mana? Bahaya juga ini kalau di mana? Di mana ngopinya? Ya ngopinya di rumah Iya. Gitu. Kita warung juga. Permisi. Kira-kira kalau penjualnya kayak gini bapak mau order nggak? Kita Pertanyaannya. hanya mau mengunjungi Oh iya. dan hanya mau merasakan. Tidak merasakan kopinya. Benar. Wah, aku ki mengunjungi perkara partner itu mau. Partner ini. Lina paham nggak? Iya. Nah, terus pada akhirnya itu menjadi satu apa namanya kayak dibikin apa kayak gitu tuh judul-judul dan lain sebagainya itu katakanlah kan ada ya yang kuliner yang apa dan apa Ya makanya balik lagi sama tadi karakter untuk yang TikTok itu adalah sebagai suami istri daily activity atau suami istri everyday gitu. cuma satu itu Iya, kontennya jadi suami istri. yang saya tahu ya dari YouTube itu katakanlah yang everyday saya sebut kayak daily vlog. Iya. Itu setiap hari kan dia ngonten dengan biasanya follower itu kalau sudah mengikuti subscribe biasanya kan ngikutin terus dia. Iya benar. Iya. Di sampean gitu nggak? Kalau untuk TikTok itu malah justru kalau ini lebih banyak jangkauannya, jadi nggak cuma subscriber atau follower aja yang bisa lihat. Kalau TikTok kan gitu. Tapi kalau yang pasti udah follow, kalau video kita ini pasti lewat lah ke berandanya gitu. Nggak, karena kan kalau yang kayak Sumarit saya nggak mau menyebutkan ya dari siapa gitu ya. Saya nyebutkan subscribe gitu ya. Dan itu kalau untuk apa kayak kita ingin tahu wong iki ngapa meneh iki nyapa meneh kan kalau YouTube kan seperti itu pengen tahu kan makanya ada daily vlog bahasanya jadi kalau TikTok dan Telegram itu tidak perlu kesehariannya sampean aja kan. Maksudnya begini, aku pengen produk Nike, kan kalau sama film itu kan terputus. Iya. Gue bergawe masakan, gue gawe busana, gue bergawe apalagi, kan nggak rutin gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi per part bisa ganti topik tiap hari. Iya. Ini kan itu tadi kan daily husband and wife gitu ya. Ya kayak gitu. Pernah ditawari nggak sama obat kuat? Sebenarnya salah satu karena kita kontennya suami istri, yang ada obat kuat masuk aja. Masuk kan. Termasuk untuk ini ya produk. Boleh nggak ini sedih-sedih? Ini tadi saya teruskan nyoba nggak? Nyoba nggak gitu? Kalau itu sih tergantung perjanjian sama produknya ya. Jadi Juga kita sama suaminya. kalau sama suami nggak pakai janjian Pak, langsung. Eksekusi, paham.
Waduh, tinggal itu. Oh ya, jadi lebih dipercepat ya untuk yang itu produk. Jadi beberapa produk yang masuk itu termasuk Kuat tadi. lebih ke arah stamina, stamina pria, stamina wanita, termasuk juga produk-produk untuk masalah kewanitaan kayak gitu. Biar bikin suami makin sayang, biar suami Ramuan Madura. biar suami makin ini apa namanya ini. Dan yang paling penting juga kalau kita di TikTok itu kan bisa masukkan keranjang kuning. Selain Apa kita itu? keranjang kuning, jadi TikTok Shop. Jadi kita bisa memasukkan keranjang kuning itu dan kita bisa dapat komisi dari penjualan yang produk yang kita jual, dan ketika follower beli melalui keranjang kita juga bisa dapat fee. Jadi selain kita bisa mendapatkan fee dari nominal untuk endorse, kita juga bisa dapat komisi dari TikTok Shop. Makanya Mantap ya. Saya MLM. bukan beda. Dia lebih ke fee aja. Iya, jadi kita menjualkan produk yang di endorse melalui keranjang kuning yang sudah tersedia. Nanti kalau follower minat dengan produk yang kita pasarkan, nanti akan ada komisi yang bisa kita terima, dan itu langsung masuk ke apa namanya dompet TikToknya, dan nanti bisa kita tarik. Dan itu menyenangkan. Terakhir sama bersenyum. Yang senyum kamu aja lah, senyumin dia. Ini Nah, lu yang senyumin dia kan gitu ya. ini Pak, bayar itu ya ini. Iya. Ya, biasanya bayar. Betul. Jadi ngejalaninnya fun-fun, ceria. Sekarang begini. Tahu-tahu langsung dapat ya. Iya, alhamdulillah. Ini Rina Shop juga. Rina Shop. Terima kasih berbagi informasi. Ya. Ini closing Anda. Ya. Gimana? Sebelum kita Maksudnya gini, berpisah. kan banyak orang yang ingin terpublis di medianya masing-masing. Caranya gimana? Ya, kalau aku sih menurut aku Jadi ya. ini closing sambil closing. Iya, jadi kita hidup di era digital, segala sesuatunya itu berupa digital. Jadi dengan sosmed atau dengan digital itu tadi kita bisa loh menghasilkan uang. Caranya dengan apa? Menurut saya sih satu, konsisten. Itu yang paling penting, karena konsisten itu bisa akan ada sesuatu imbalan yang akan kita dapatkan kayak gitu. Yang penting juga menjalaninya dengan penuh kebahagiaan ya, supaya kita tidak terbebani dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang kita biasa lakukan gitu kan. Dan nanti kalau kita sudah konsisten melakukannya dengan penuh hati yang senang, insya Allah akan bisa menghasilkan kok. Amin. Terutama selalu dekat Gimana selalu dekat apa? dengan orang yang tersayang. Ya, monggo dalam podcast. Ya, monggo. Iya. Oke, begitu Dimas Diajeng dan Netralis ya, lakukan segala sesuatunya penuh dengan komitmen, konsisten, dan jalan terus kemudian lakukan apa ya, passion kita secara maksimal dan juga optimal. Mengenai hasil ya sudah dipikir belakangan, hasil itu Nanti. tidak akan mengkhianati proses. Betul juga. Dalam banget. Ya ora dalam maksudnya iku sakeh. Ya. Oke, begitu Dimas Diajeng serta Netralis, jangan lupa untuk terus saksikan podcast Cetek Geni ya. Pokoknya pantengin terus ya. podcast Cetek Geni, dan juga jangan lupa like and subscribe YouTube kami di Ya. Netra Channel. Dan saya Rina Prameswari serta Reka Denny Sumira di sini yang selalu untuk Anda semuanya. serta Dan saya Papa Baby. dan juga